semua, ibu bapak yang ada dalam ruangan ini, saya mau tes jargon kita tadi ya. Festival anti korupsi. Ya, sekali lagi, dan ini saya minta lebih semangat ya. Festival anti korupsi. Terima kasih teman-teman semua untuk semangatnya. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi terarah soal korupsi di sektor sumber daya alam. Kita sudah ditemani oleh 3 orang narasumber yang keren ya, dan teman-teman semua pasti sudah mengenal 3 narasumber ini. Dan karena kita didiskusi dengan anak-anak muda gitu ya, kalau tadi disebutkan bahwa harapan-harapan ke depan supaya situasi lebih baik ini ada di orang-orang muda gitu. Dan kita ngomongnya ngobrolin soal korupsi di sektor sumber daya alam ini akan dengan santai gitu ya, agar teman-teman semua juga bisa ikut. Dan nanti ketika kita buka ruang pertanyaan, teman-teman juga bisa berpartisipasi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam apa yang dibicarakan nanti, dan mungkin ada kritik atau ada sanggahan nanti dipersilahkan. Nah, teman-teman, kita mau ngomongin soal korupsi di sektor sumber daya alam pada sore hari ini, karena korupsi di sektor sumber daya alam ini satu hal yang sulit untuk dilacak karena dia berproses secara sistematis dan secara struktural gitu, dan cukup sulit kemudian menemukan pembuktian bahwa satu tindakan korupsi sedang berlangsung pada satu proses bisnis di sektor sumber daya alam gitu. Nah, pasti tentunya teman-teman tahu ya, sekarang itu kasus korupsi yang terjadi itu korupsi di perizinan kehutanan untuk perkebunan sawit Surya Darmadi, yang katanya korupsinya itu sangat besar sekali dan masuk dalam kategorisasi korupsi terbesar untuk perizinan di sumber daya alam gitu. Nah, nanti kita akan bahas gitu. Nah, Indonesia itu seperti yang kita tahu, dia punya kekayaan yang besar sekali di sektor sumber daya alamnya gitu. Tetapi sebenarnya ini berkorelasi juga dengan krisis multidimensi yang terus-menerus terjadi. Nah, sebenarnya apa penyebabnya gitu ya? Apakah kemudian ini kekayaan sumber daya alam ini menjadi satu kutukan gitu ya? Atau kemudian sebenarnya pemerintah kita salah urus dari dulu untuk sektor-sektor sumber daya alam gitu ya? Dan malah justru terlibat dalam praktik yang tadi, sistematis dan struktural tadi. Nah, menurut catatan Walhi gitu ya, 93% sekarang alokasi pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan kepada korporasi, sedangkan rakyat itu hanya dapat 7% gitu. Dan alokasi ini banyak diserahkan untuk sektor-sektor perkebunan, hutan tanaman, pertambangan, dan bisnis-bisnis lainnya. Dan sepanjang perjalanan pengelolaan sumber daya alam, seluas 6 juta hektar hutan itu diberikan kepada korporasi perkebunan sawit. Padahal kita tahu di dalam undang-undang tidak mengakomodasi hutan untuk perkebunan sawit. Pertanyaannya, kenapa kemudian seluas 6 juta hektar hutan kita itu diberikan kepada korporasi sawit? Lalu beberapa tahun yang lalu 3,4 juta, ini datanya KPK nih, 3,4 juta hutan itu sudah dibebani oleh aktivitas sawit. Pertanyaannya sampai sekarang tidak ada satu tindakan yang tegas dari negara untuk memeriksa praktik-praktik sawit yang ada di dalam kawasan hutan yang didominasi itu dimiliki oleh korporasi-korporasi besar. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya apa yang menjadi alasan kenapa seolah-olah pengurus negara itu ciut nyalinya atau tidak punya keberanian yang besar
kita berhadapan dengan rantai bisnis seperti ini. Nah, pertama sekali saya mau minta Mpok Alin untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana situasi pengelolaan sumber daya alam kita di Indonesia. Kenapa terjadi distribusi yang sangat timpang sekali ya kepada korporasi dan kepada rakyat? Kenapa sih rezim ini selalu pelit ngasih ruang untuk rakyat ketimbang kepada korporasi? Itu menjadi penting untuk memberi gambaran agar nanti kita bisa masuk dan melihat kenapa sebenarnya negara tadi bisa jadi sangat takut sekali kepada korporasi. Ini situasinya berubah nih sekarang. Harusnya negara ya dia bekerja untuk secara mandat konstitusi memenuhi kebutuhan dan hak esensial rakyat gitu ya, tapi kemudian dia sekarang bekerja untuk investasi atau korporasi. Kenapa posisinya jadi kebalik begitu gitu? Kita mau tahu dulu situasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Uli. Selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan langsung ya menjawab pertanyaan Uli terkait dengan bagaimana sih situasi sebenarnya tata kelola sumber daya alam kita. Saya ingin mengatakan begini. Pertama, ini soal paradigma dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ini sebenarnya menjadi isu yang sangat fundamental gitu ya kawan-kawan. Bicara soal paradigma dan tentu saja bicara soal sistem ekonominya. Nah, sistem ekonomi apa sih sebenarnya yang sedang dianut dan dijalankan oleh Indonesia saat ini, dan bukan cuma Indonesia, di banyak negara termasuk di Indonesia memang menjalankan sistem ekonomi itu. Kalau KUHP ya yang baru dipisahkan itu ada, nanti nggak boleh kita ngomongin ideologi lain selain Pancasila. Ya, di situ ditulisnya komunisme, Leninisme, Marxisme gitu ya. Tetapi sebenarnya ada ideologi lain yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila, tapi itu dijalankan. Dianut ya dalam sistem ekonomi kita, terutama terkait dengan tata kelola sumber daya alam, paradigma sumber daya alam. Apa itu? Sistem ekonomi kapitalisme. Itulah yang dianut, dan sejak kita kalau misalnya teman-teman anak ekonomi atau bukan anak ekonomi, tapi kita belajar ekonomi gitu. Memang sistem ekonomi itulah yang kemudian menjadi mainstream, menjadi utama. Apa itu? Ini yang paling bahasa yang paling gampang. Modal kecil untung gede, gitu ya. Modal kecil untung gede, dan kemudian itulah watak dalam tata kelola sumber daya alam kita seperti itu. Dan sebenarnya tidak ada banyak perubahan ya sejak misalnya undang-undang penanaman modal asing. Kalau kawan-kawan nanti akan kawan bisa baca gitu ya. Sebenarnya di situ salah satu undang-undang yang kemudian memperlihatkan bagaimana watak tata kelola sumber daya alam kita. Undang-undang penanaman modal asing yang pertama tentu saja memang orientasinya untuk kita tahu Freeport gitu ya, memberikan izin luar biasa, dan kemudian juga sekarang ada ya undang-undang penanaman modal asing tapi yang baru, tapi wataknya tetap sama. Jadi memang dalam konteks paradigma dan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme gitu ya, yang menggerakkan adalah kekuatan yang utamanya adalah korporasi. Jadi ada yang kita sebut dengan hak menguasai negara, itu ada menguasai negara. Kita menyebutnya rezim hak menguasai negara. Karena di situ negara mendelegasikan penguasaannya. Kalau pasal 33 kan negara memang menguasai, tetapi didistribusikan atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu ya, bunyi pasal 33. Tetapi dalam konteks rezim hak menguasai negara, kemudian itu didelegasikan kepada korporasi. Kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa sangat percaya pada korporasi di satu sisi, tapi di sisi yang lain sebenarnya kan ada aktor lain ya. Aktor lainnya itu adalah rakyat, masyarakat yang sebenarnya juga menjalankan ekonomi, kerja-kerja ekonomi seperti itu. Tetapi kenapa enggak kemudian didukung? Ya? Yang didukung adalah kemudian korporasi skala besar. Karena memang di sanalah pada akhirnya menjadi satu ladang yang radang korupsi. Dan hal yang lain tata kelola sumber daya alam kita selain eksploitatif ya, saya menyebutnya paradigma yang lain dari tata kelola sumber daya alam kita koruptif yang lain. Ya, koruptif, kemudian eksploitatif, dan yang lainnya adalah militerisme. Jadi selalu menggunakan pendekatan keamanan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Itu kenapa
kekerasan, konflik banyak terjadi di wilayah-wilayah yang justru kaya dengan tata kelola sumber daya alam. Nanti mungkin Haris bisa juga cerita soal bagaimana pelanggaran terhadap hak asasi manusianya di situ. Jadi kita bisa menyebut sebenarnya di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, makanya ada juga kita mengenal kutukan sumber daya alam gitu ya. Karena kita kaya tapi kok banyak dari kita masih miskin, apalagi di wilayah-wilayah yang kekayaannya melimpah seperti di Kalimantan Timur misalnya, atau di Papua. Tetapi potret kemiskinannya tinggi. Nah itu antara lain karena memang tata kelolanya salah satunya adalah koruptif yang tadi. Nah turunannya tentu saja nanti mungkin berikutnya ya pada korupsi di sektor sumber daya alam. Jadi kalau mau menceritakan atau menggambarkan seperti apa tata kelola sumber daya alam kita, jawabannya adalah carut marut. Ya udah carut marut, dan bahkan pada beberapa wilayah itu seperti mengalami kutukan sumber daya alam karena kaya tapi faktanya masih miskin, dan itu sebenarnya dimiskinkan atau termiskinkan. Mungkin itu sebagai pembukanya. Oke, terima kasih Bu Alin. Tadi ada dasar yang keliru memandang alam itu sebagai komoditas sehingga dia layak untuk dieksploitasi gitu. Nah kalau dulu itu kita tahu perdebatan antara antroposentris dengan satu lagi apa kok? Ya, nah tapi kemudian belakangan ini muncul kapitalosentris. Jadi sekarang itu manusia itu memang memandang dan menguasai alam, tetapi tidak semua manusia. Ada kelompok-kelompok kapital yang jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Dan kemudian kelompok-kelompok kapital inilah yang bekerja untuk menguasai semua sumber daya alam berikut dengan proses hilirisasi dari semua itu. Jadi dia seperti lingkaran setan yang sebenarnya penerima manfaat utamanya itu tetap kelompok-kelompok kapital tadi. Tapi salah satu prasyarat agar mereka ini bisa bekerja dengan aman dan nyaman untuk mengeksploitasi sumber daya alam, mereka butuh kepastian hukum dan kebijakan gitu ya. Dan kita tahu bahwa sampai sekarang itu 53% anggota DPR itu latar belakangnya itu pebisnis. Dan 15%-nya itu bisnisnya di sektor energi gitu. Dan 11% bisnisnya di sektor perkebunan gitu. Itu baru di DPR-nya. Ini belum nih di pembantu-pembantunya presiden gitu ya, menteri-menterinya. Ini rata-rata semuanya background-nya pebisnis semua nih. Nah mungkin kita mau lihat lebih spesifik misalnya di sektor sawit gitu ya, dan kelistrikan. Kira-kira Bang, saya mau tanya ke Bang Ferdian, bagaimana sih sebenarnya potensi korupsi di sektor sawit dan ketenaga listrikan? Kita tahu tadi di awal saya sebutkan korupsinya si Surya Darmadi, pemilik perkebunan sawit yang banyak di Indonesia, itu mencuat mereka ditangkap nih. Itu karena katanya mereka melakukan praktik bisnis sawit di dalam kawasan hutan, tetapi sampai berpuluh-puluh tahun tetap aman tuh. Dan sebenarnya praktik ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Nah, kenapa sebenarnya mereka ini bisa beroperasi dengan aman dan nyaman begitu tuh? Gitu. Silakan Bang. Jadi kalau kita melihat beberapa tahun belakang memang jumlah korupsi sektor sumber daya itu mungkin cuma sedikit ya. Cuma nanti kalau misalkan kita melihat, misalkan di 2022 ada 2 kasus yang mencolok. Satu korupsi yang terkait persetujuan ekspor minyak goreng Migor yang nyampe harganya naik 50.000 lebih, cuma 2 liter. Terus juga ada korupsi sumber daya mati tadi disebutin sama Mbak Uli barusan. Jadi kalau misalkan kita melihat secara kuantiti gitu ya, dari kasus, ternyata tuh kasus sektor SDA memang sedikit di sektor sawit, tapi ternyata tuh dampaknya sangat destruktif. Gak cuma dari segi keuangan negara, tapi juga dari segi kehidupan masyarakat dan lingkungan buat memenuhi kebutuhan esensial itu kayak tadi minyak goreng. Itu juga alam yang sangat bahaya buat Indonesia, terutama karena
Indonesia itu sebenarnya salah satu negara yang bukan salah satu negara terbesar pengekspor sawit sedunia. Cuma anomalinya itu untuk memenuhi kebutuhan domestik dari salah satu produk turunannya minyak goreng, kita tuh malah nggak mampu memenuhi itu. Jadi itu benar-benar ada missing link banget, kok aneh banget ya. Jadi produsen produsen dalam negeri tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah itu pasti ada banyak kali kongnya. Oh ternyata kebongkar, ada permainan juga. Ternyata beberapa orang yang duduk di perusahaan komisaris misalkan, dia itu ngelobi-lobi pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan biar dapat persetujuan ekspor, padahal kewajiban perusahaan itu belum dipenuhi sama dia. Jadi di sini satu sisi bisa dibilang kayak tadi Walid juga ya, jadi negaranya itu malah kalah gitu sama pengusaha karena ada suap, dan juga karena memang di Indonesia ini walaupun kasus korupsi dia sedikit, kita juga bisa lihat kalau ternyata tuh korupsi SDA itu biasanya rentan menjadi praktik favoritisme. Maksudnya tuh dia menguntungkan satu pihak tertentu, tapi karena ada koneksi politik seperti itu. Jadi memang di Indonesia ini kalau misalkan bisnis mau gampang ya harus kenal dengan banyak orang. Misalkan yang komisaris Wilmar itu namanya Bapak dia itu mantan Bupati Dairi, tapi ternyata juga dekat dengan salah satu Menko Marves gitu. Jadinya ini juga salah satu tantangan di mana mendorong penegakan hukum kepada orang-orang itu yang punya political power yang kuat seperti itu. Oke, nah tadi artinya mungkin bisa diberikan gambaran nih kenapa kemudian tadi sudah sebenarnya dijelaskan gitu ya, bahwa kadang-kadang nih pimpinan perusahaan nih sering datang untuk lobby-lobby pemerintah gitu. Nah ini kan tadi kalau tadi saya bilang bahwa ada 55% yang anggota dewan nih sebenarnya latar belakangnya pebisnis semua nih. Apakah kemudian semua itu dia punya kekuatan politik yang sama untuk mengintervensi misalnya satu kebijakan atau melahirkan misalnya satu undang-undang dalam konteks misalnya perlindungan untuk bisnis mereka, sawit misalnya atau listrik. Nah, kalau tadi 15% sebenarnya lebih banyak anggota dewan ini punya bisnis di energi nih, gitu. Atau kemudian di menteri-menteri ini paling banyak, misalnya kayak LBP misalnya gitu, dia punya semuanya gitu. Apakah kemudian semua di orang-orang yang bermain di ruang politik itu sebenarnya punya posisi kuat yang sama nggak untuk mengintervensi satu kebijakan dalam konteks untuk melindungi kegiatan bisnis mereka? Ya, jadi kalau misalkan melihat risetnya TI ya, jadi TI itu tahun lalu kita nerbitin sebuah publikasi namanya Corporate Political Engagement Index. Itu kita coba melihat seberapa terbuka sih sebuah perusahaan itu dalam melakukan interaksi dengan pejabat publik. Itu coba kita lihat karena kita juga penasaran nih, misalkan kalau di sektor energi gitu ya, ada yang namanya PLTU batubara. PLTU batubara itu semacam pembangkit listrik andalan buat Indonesia karena reliable energi listriknya. Cuma satu sisi itu di tingkat global itu udah ditinggalkan karena dampak lingkungan itu buruk, misalkan kayak di batubara di Marunda. Terus juga bagi kualitas kesehatan itu juga bikin udara memburuk seperti itu. Mungkin pada saat kita era COVID ini malah semakin peduli gitu ya dengan air quality index dan lain-lain. Nah ini tuh jadi juga pas kita cek gitu ya, siapa sih yang punya PLTU, ternyata tuh dari 90 perusahaan yang berbisnis PLTU itu hampir setengahnya atau 40 dari 90 perusahaan tuh pada ada
koneksi politik semua. Dan itu bisa dibilang ya mereka emang yang dekat dengan, memang tergolong sebagai oligarki seperti itu. Jadi memang tantangannya itu di Indonesia, kalau mau berbisnis harus ada yang orang politik tersebut, kita nyebutnya political exposed person, dan itu juga jadi memang semacam ini ciri khas berbisnis di Indonesia itu dari dulu sejak zaman Orde Lama tuh. Kalau mau cepat harus ada orang dekatnya lah gitu, seperti itu. Oke, artinya tadi kalau semakin kita punya orang yang berpengaruh di level pemerintahan, gitu ya, akan bisa lebih sangat mudah sekali konteks pengamanan bisnis kita. Gitu. Nah tadi Bang Ferdian menjelaskan untuk sektor sawit dan listrik gitu. Apakah dia sama di sektor pertambangan nih Bang Aris? Dan kemarin kan juga sempat nih dirimu ngobrolin soal bagaimana kelindan politik kepentingan di pertambangan khususnya di Papua, tapi kemudian bersoal sampai sekarang gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih kelindan korupsi dan politik di sektor pertambangan di Indonesia? Baik, terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Pak Sekjen, Pak Danang, Joko, Mas Novel yang baru datang, Pak Saud, dan juga teman-teman sekalian. Di sini yang anak ekonomi, kuliah ekonomi bisnis siapa? Ada ya? Ada? Enggak ada? 4 biji ya? 2 orang 4 biji. 3. Nah. Pertama gini, saya ingin menegaskan dulu pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Danang ya, Sekjennya Transparansi Internasional Indonesia. Satu, soal korupsi. Korupsi itu yang didengung-dengungkan, yang suka orang pada ikut demo, suka membahas dan lain-lain. Intinya itu ada fraud, bahasa Inggris. Fraud itu artinya ada satu proses pengambil yang curang. Jadi kalau karena ini di UIN, ini pakai pendekatan fikih ya. Saya nekat aja ngomong fikih, ya kan. Dalam yang dibilang haram itu adalah caranya dan juga materinya, kan gitu kan. Jadi kalau dalam Islam itu boleh gitu, Pak saya makan babi, tapi pakai tangan kanan, haram atau halal? Caranya halal, tapi materinya haram. Nah, saya makan daging kambing. Nah, Mas Novel nih suka mancing, saya suka ngajak makan nasi kambing. Makan kambing tapi pakai tangan kiri. Halal atau haram? Halal. Kalau menurut usul fikih itu halal karena tangan kanannya nggak ada, misalnya. Jadi kan kalau yang belajar syariah kan ada namanya al-akhir al-khomsahar. Kalau situasi terdesak maka dia jadi halal. Tapi itu bercandanya. Nah jadi kalau cara sama materinya. Nah dalam korupsi itu kata kuncinya kalau yang saya pahami, ini ada orang jago-jago anti korupsi semua ini, nangkepin orang kepala ini. Menurut saya itu intinya di fraud. Jadi dengan cara yang salah mengambil tidak akumulatif, tapi ini pilihan dengan cara yang salah mengambil yang bukan miliknya. Intinya maling. Kadang-kadang bilang itu maling. Kita bisa keren-keren pakai korupsi. Jadi kalau kita bilang maling, ICW harus ganti nama, Indonesia Maling Watch, IMW.
Nah, jadi ICW, Pak Danang itu dulu di ICW. Nah, itu satu. Yang kedua, teman-teman, kalau bicara sawit, saya disuruh ditanya soal tambang. Saya ingin mengeksplisitkan bahwa yang dibilang dicuri itu tadi, dia bukan sesuatu yang sudah ada. Nah, kita akan bicara soal sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu berpotensi ya untuk memberikan penambahan nilai pada keuangan negara. Ya, saya ulang lagi, yang kalau sumber daya alam itu dia jika diambil, dikelola, diperdagangkan, dia memberikan nilai tambah pada seseorang atau satu institusi. Karena ada sumber daya alam, maka yang punya adalah negara. Kita nggak usah berdebat panjang soal itu, tapi masuk kita kunci aja bahwa itu yang punya negara. Ya kan? Negara ada yang punya, ada semua yang punya. Jadi sumber daya alam itu punyanya negara. Ya, ada perdebatan panjang itu, tapi sudahlah kita langsung kunci aja. Kurang lebih pengetahuan umumnya adalah punya negara, dan negara itu juga ada yang punya. Nah, nanti kan pertanyaannya politik kan. Tapi saya ingin menjelaskan dulu ini yang namanya konsep penerimaan negara bukan pajak. Ya, jadi negara itu yang kalau dikorupsi itu bukan hanya dicuri, tapi yang harusnya jadi milik negara dicuri. Yang harusnya naik ke atas panggung sini, misalnya nih, jangan-jangan ya hak kita nih bertiga untuk dapat pisang, anggur, sama jeruk, harusnya dari belakang itu ada cuma 4 piring, mestinya 16 piring, tapi tiba-tiba dikorupsi oleh panitia. Ya kan? Kita pikirin, kenapa? Senior 2 piring, mahasiswa nggak lulus 3 piring. Ya kan? Senior 2 piring, mahasiswa nggak lulus 3 piring. Wakil rektor ini mana wakil rektor? Nah, dia mungkin lagi ngecek dapat berapa piring. Canda aja. Ya kan? Jadi 16 piring itu yang nyampe ke sini cuma 4 piring. Saya menganalogikan ini, panggung ini sebagai negara. Di belakang panggung ini ada rakyat miskin, rakyat kelaparan, dan ada mahasiswa UIN yang belum bayar kuliah. Nah, tetapi yang harusnya dibayar dari uang pisang, anggur, jeruk, kelengkeng. Nah, jadi PNBP itu, penerimaan negara bukan pajak itu juga adalah matriks kalkulasi yang namanya sesuatu yang berpotensi dicuri. Oke? Nah, ini 2 kita kunci dulu. Baru sekarang kita masuk ke soal perkelindahan antara politik dan bisnis dalam sektor sumber daya alam. Saya agak bingung mulainya. Kalau tadi disebutin laporan LBP saya ya, masih jalan terus untuk kasusnya dari pagi juga di Polda. Cuman yang saya mau bilang, kalau kasus Papua terlalu berat sebagai analogi. Tapi mari kita misalnya pakai analogi ruangan ini yang sangat adem, lampunya cukup, layar kiri kanan. Pertanyaan saya gampang, ini AC, listrik yang banyak, layar cukup, ini pakai areng, pakai matahari, atau pakai apa? Sulit. Pakai listrik. Pakai listrik ya. Sebelum saya jawab lebih jauh, saya tambahin lagi. Pertemuan COP, UN COP apa? Polisi. COP. KTT iklim. Ya, konferensi soal inilah ekonomi dan lingkungan hidup di Scotland. Wah, berangkat tahun lalu ke Scotland. Semua menteri berangkat ke Scotland, setengah kabinet berangkat ke Scotland, seperti hari ini setengah kabinet juga berangkat ke Jogja. Ya, pulang dari Scotland semua mendeklarasikan saya komitmen dengan
energi terbarukan, pengurangan energi terbarukan, apa batu bara, Amerika akan support 300 miliar US dollar. Ya itu sih dagangnya Amerika sama Cina aja sih. Karena batu bara kita itu dibelinya pasarnya selain India juga Cina. Nah yang ini saya sampaikan begini. Anda setuju nggak sama energi terbarukan? Ada nggak fikihnya? Anda jawab aja nggak bisa. Gimana mau melawan korupsi? Anda setuju nggak dengan energi terbarukan? Setuju. Nah itulah makanya kita nggak bisa melawan korupsi. Anda sesat. Sekarang saya tanya, yang energi terbarukan itu yang mana? Apa kepanjangan energi terbarukan? EBT, energi baru terbarukan. Apa yang dimaksud sama energi terbarukan? Nah, energi terbarukan itu yang digadang-gadang adalah bahwa kita tidak lagi menggunakan kendaraan yang mengkonsumsi sumber energi dari fosil. Kenapa fosil? Bukan dinosaurus, bukan T-Rex. Fosil itu artinya ngambil minyak dari tengah lempengan bumi di dalam. Nah itu di bahasa gampangnya, kalau nggak percaya cari aja anak ITB ngobrol sama fosil, pokoknya ngambil di sana. Anak ITB bukan ITB. Nah jadi kendaraannya nanti harus pakai energi listrik supaya knalpotnya enggak. Kalau contoh ekstrim Metro Mini, masih ketemu Metro Mini kan? Kalau generasi saya, Koalin, generasi Mas Novel, ya muka kita disebut hitam gara-gara knalpot Metro Mini. Nah, jadi kita nanti tidak lagi pakai bensin atau gas. Kita itu pakai katanya energi listrik. Saya tambahin lagi, beberapa bulan lalu pemerintah akan membagi-bagikan kompor listrik ke perumahan-perumahan. Kompor listrik gratis, ya kan? Ditambahin lagi berapa minggu kemudian motor listrik disubsidi. Sebelumnya berapa bulan lalu ada pernyataan semua pembelanjaan kendaraan bermotornya KL, kementerian, lembaga, pemda harus beli kendaraan listrik. Yang saya nggak bisa bayangin di sini, selipan aja dikit. Bagaimana mobil polisi pakai listrik? Ya kan? Yang wajib kan semua aparatur pemerintah. Mobil polisi juga bakal listrik. Mau ngejar maling yang pakai Ferrari nanti gimana? Karena kendaraan listrik belum ada yang bisa ngebut. Tapi itu cerita sampingan aja. Intinya yang saya mau bilang dari sisi sumber daya alam, pertanyaan kritisnya, listriknya dari mana? Listriknya masih dari batu bara. Nah, di Indonesia saya juga nggak yakin batu bara misalnya Koalin 2024 jadi presiden. Amin. Porkabi sama Betawi Rempong pasti dukung. Terutama Porkabi Mampang pasti dukung Koalin. Saya juga nggak yakin batu bara bisa dilikuidasi dalam hitungan cepat. Ya kan? Tetapi dalam dunia bisnis juga ada tata cara berbisnis yang baik dan benar. Saya setuju sama prinsip Faisal Basri yang mengatakan, oke, kalau kita mau pakai batu bara, berapa banyak? Ambil yang mana? Dekat situ ada apa? Aman atau enggak? Cara mengeksplorasi dan mengeksploitasinya seperti apa? Nah, itu semua harus disusun. Jadi bukan mengeksploitasi, meladeni pasar di luar yang duitnya juga nggak jelas ke pemerintah. Katanya gede, 300 triliun lah, karena
ada yang bilang ada subsidi batubara. Tapi jangan-jangan kita bisa 1.000 triliun. Dan jangan-jangan 1.000 triliun tanpa harus menjual terlalu banyak ke satu kelompok. Dan kita jualnya ke dalam negeri. Nanti mungkin bisa ditambahin. Ternyata batubara kita itu ada yang berkualitas bagus, kualitas buruk. Yang buruk dijual ke siapa? Apakah yang buruk yang dijual ke PLN? Apakah PLN bayarnya benar? Saya dengar masih banyak utang. Terus sekarang mau dibikinkan lembaga khusus ya untuk perdagangan batubara. Nah, ini semua gocek-gocekan saya untuk saya mau menyusun poin-poin kepada Anda sebelum saya dihentikan oleh moderator. Pertama, ya, yang namanya bisnis sama politik itu, kalau David Cardoso, ahli ekonomi politik, dia bilang ekonomi itu ada 3. Ekonomi individual, rakyat, partikelir, ya, rakyat ke rakyat, dagang kecil, produksi rumahan. Ada lagi namanya ekonomika, kebijakan dan praktek bisnisnya negara. Itu yang dibahas oleh Adam Smith, Karl Marx. Lalu ada lagi politik industrial. Karena hubungan masyarakat sudah besar, maka melihat ada keuntungan, ada perebutan rente menjadi korporatif. Nah, teman-teman sekalian, ketiga hal ini tidak bisa menjadi murni hari-hari. Sejak beberapa dekade terakhir, terutama dari abad 20. Maka ekonomi dan bisnis itu prakteknya selalu memerlukan pengelola yang namanya negara. Dia terkait dengan pelaku dan juga konsumen yang namanya masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu bukan cuma LSM yang mengkritik KUHP. Masyarakat sipil itu punya kekuatan besar untuk mengatur paradigma ekonomi selain Anda sebagai konsumen saja. Lalu ada perusahaan-perusahaan yang tadi Pak Adil sudah ceritakan bagaimana kelakuan. Yang ingin saya ceritakan kepada Anda, kita mesti paham cara bermainnya, cara bekerjanya para oligark. Jangan cuma melihat laporan tahunan. Yang ada semua harus lihat, Anda harus pahami dari cara bekerjanya ekonomi eksploitatif dan mencuri tadi itu. Satu, Anda periksa yang merencanakan dulu. Jangan cuma lihat regulasinya. Kenapa kita berencana mengundang investor? Kenapa kita berencana mengeksploitasi tambang? Itu satu. Yang merencanakan siapa? Yang kedua, teman-teman sekalian, harus kita pahami, baru kemudian yang menciptakan regulasi siapa dan regulasinya apa. Saya ngajarin begini ke kalian. Saya tahu banyak anak muda yang mau ngikutin jejaknya Pak Alin itu cuma 5%. 95% bakal kerja sama oligark. Jadi anggap aja informasi saya ini kayak semacam job fair, ya. Kayak festival lapangan pekerjaan, bahwa nanti Anda udah tahu kerjanya sama oligark yang kayak seperti apa. Enggak usah sedih. Saya ngomong sama mahasiswa udah 20 tahun, tiap tahun diundang. Nah, nanti udah 10 tahun bulan saya ketemu, lu di mana sekarang? Saya kerja sama itu Bang, wah oligark. Dari mana sekarang? Kerja sama partai itu Bang, wah oligark. Jadi anggap aja ini informasi buat kalian. Meskipun saya yakin dengan yang 5% tadi itu perjuangan akan jadi lebih baik. Tapi saya mau mengatakan satu tadi, mereka-mereka itu bisa merencanakan program pemerintah. Yang kedua, mereka punya uang, mereka tahu ajak siapa ahlinya untuk menciptakan regulasi dengan bahasa yang baik. Yang ketiga, mereka punya daftar susunan informasi bidang-bidang yang harus dilengkapi. Saya nggak pernah ketemu kampus maupun LSM yang pernah menyusun daftar jalan yang sudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan tambang. Dan jalan itu berdiri di atas tanah Republik Indonesia yang dikuasai oleh mereka
yang tidak pernah menulis laporan tentang Walhi juga nggak pernah nulis, Greenpeace nggak pernah nulis, TI nggak pernah nulis, Jatam nggak pernah nulis, banyak nggak pernah nulis, nggak ada yang pernah nulis tentang hauling jalan alur tambang. Berapa jumlah pelabuhan tambang? Jatam pernah bicara ini. Siapa yang punya mereka? Anda tahu berapa tidak? Berapa panjang jalan tambang? Berapa nilai pembangunan pelabuhan, nilai pembangunan pelabuhan migas? Anda tahu migas, minyak dan gas, terutama yang gas. Yang gas itu ada asosiasinya, asosiasi daerah penghasil gas. Ketuanya Ridwan Kamil. Dan setiap gas itu dalam kurun jarak kilometer tertentu harus punya pelabuhan. Dan membangun pelabuhan itu besar, biayanya mahal. Hukum bisnis yang paling lengkap menurut saya adalah hukum di sektor minyak dan gas. Pertanyaan saya, siapa yang tahu detail-detail? Siapa yang pernah menghitung valuasi tersebut? Nah, jadi saya ingin mengatakan ini faktor politis. Apa faktor politisnya? Semua kecerdasan, pengetahuan, perencanaan, dan regulasi itu dikuasai oleh para penguasa. Kekuasaan itu didapat lewat kerja politik yang menjijikan sampai politik yang mulia, karena semua berkumpul di institusi-institusi politis. Nah, disitulah kenapa dibilang punya kekuasaan, teman-teman. Jadi bukan karena dia punya wewenang, tapi dia punya program, dia punya pengetahuan untuk menyusun program. Dia bisa memobilisasi orang untuk menyusun program dan juga menyusun regulasi. Ini cara kerjanya mereka, cara kerjanya para oligark. Dan mereka punya pengetahuan detail-detail di sektor apa aja, jalanan, yang menyewakan truk mengangkut batu bara, ngangkut nikel, ngangkut pasir besi. Siapa yang punya pengetahuan tentang jalur tongkang, dari mulai tongkang 5 feet, 10 feet, 30 feet di sungai yang kedalaman berapa? Siapa yang bisa ngawasi? Yang bisa ngawasi kata kuncinya cuma satu, namanya Ismail Bolong. Ismail Bolong itu orang seperti itu yang tahu berapa ongkos cabut rantai, berapa ongkos tanda tangan surat jalan kapal dari jetinya. Ya kan? Siapa yang menguasai portal hauling batubara? Mobilnya siapa yang lewat? Mobil dengan kode tertentu itu mobil anaknya siapa? Mobil istrinya siapa? Yang dititipin pakai nama pegawainya siapa? Atas nama itu banyak dalam praktek oligarki. Nah, kenapa saya ngomong bicara begini kepada Anda? Karena kalau saya bilang sama Anda, jangan pilih Gerindra, jangan pilih Nasdem, jangan pilih PKS, jangan pilih ini, nggak mungkin. Anda semua saya tahu pasti nggak ada yang deketin atau udah punya kartu anggota partai. Karena seminggu sekali kumpul Pak, makan siang katanya enak. Jadi saya nanya, tapi saya cuma mau ngasih tahu bagaimana Anda mendekatkan diri Anda bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada kejahatan tersebut. Skala kecil dulu. Coba Anda identifikasi, benar nggak? Kalau Anda sendiri nggak bisa menemukan contoh-contoh tadi itu, repot juga. Kenapa? Karena nanti Anda terjebak pada narasi besar. Padahal langkah kita masih kecil. Langkah kecil kita harus digabung dengan langkah-langkah kecil yang lain.
Tapi bukan menggabungkan langkah kecil di satu titik, tapi langkah kecil kita dengan pengetahuan bersama. Melawan korupsi itu adalah membangun budaya kesadaran, membangun imajiner, state of mind, cara berpikir kita. Saya sama Pak Alim, sama Pak Saul, sama Mas Danang. Saya sama Mas Danang udah gak ketemu mungkin 10 tahun, baru ketemu hari ini. Tapi saya, insya Allah saya punya batas minimum yang sama dengan Mas Danang. Tapi kita bekerja menyibukkan diri, bangun pagi sampai malam tidur, ternyata malam tidur lagi telat atau Brazil sama Filipina. Tiap hari itu kita punya kerangka berpikir, kerangka kerja yang sama, tapi di tempat yang berbeda-beda. Anak muda harus seperti itu. Jangan terjebak pada satu kasus bersama, tapi satu masalah besar bersama dibuktikan di tempat Anda masing-masing. Ini tadi beberapa info, 8 orang meninggal, 2 orang masih hilang di Salam Lunto. Tadi saya cerita sama Pak Salam, ternyata ada 8 orang meninggal Pak Salam. Tambang di mana? Di Sumatera Barat meledak. Kita nggak tahu meledaknya karena apa. Nah, coba temukan hal-hal kecil, rangkaian-rangkaian detail tadi itu. Rangkai satu-satu. Kenapa? Karena tadi itu adalah produk dari kekuasaan, termasuk dari sektor pengawasan. Omnibus, Undang-Undang Minerba tahun 2021 yang baru disahkan di awal tahun, makin mengerdilkan PNBP negara. Matematikanya makin kecil buat negara. Kalau di belakang negara itu banyak orang miskin. Anda tahu nggak difabel di Indonesia jumlahnya 70 juta? Difabel dan manula. Difabel dan manula di Indonesia jumlahnya 70 juta. Tadi makanya benar kata Mas Dana, korupsi itu sama hak asasi itu satu koin dua sisi. Manula hari ini dan difabel 70 juta. Anda bayangkan generasi Anda semua, ya sekarang kita jalan tiap berapa kilometer ketemu orang tua yang mohon maaf ya ekonominya berkurang. Di zaman Anda, kalau Anda tidak menyusun kerja menyelamatkan masa depan Indonesia, berapa banyak manula yang geger. Saya nggak mendoakan Anda jadi geger, tapi dalam hidup itu kompetisi pasti terjadi. Ketika fasilitatornya yang namanya negara nggak menyediakan fasilitas, nggak semuanya ditanggung. Nggak semuanya bakal ditanggung sama negara. Sekarang setahun 2 kali aja ada pengurangan fasilitas BPJS, baru BPJS. Nah, jadi Anda harus memperbaiki diri. Memperbaiki diri bukan maksud saya menceramah buat Anda. Memperbaiki diri untuk merekonstruksi ulang tuntutan Anda ke negara. Negara harusnya dapat lebih banyak. Negara harusnya memilih apa yang mau ditambah. Negara harusnya tahu kenapa dia mengorbankan tambangnya. Saya suka bercanda ke teman saya. Kita coba pendek anak jatah. Gimana caranya makan nggak pakai nasi, nggak pakai sendok, ayo, makan tambang. Jadi harus ada irisan-irisan itu didiskusikan. Dengan diskusi itu kita akan tahu kita nambang itu untuk apa, gimana, caranya seperti apa. Dan Anda nggak boleh pasif ke komisi-komisi tertentu di DPR. Itu harus jadi diskusinya rakyat. Kalau memang misalnya batu bara buat listrik, oke, tapi listrik kita bisa juga dari gas, listrik kita juga bisa dari matahari, listrik kita juga bisa dari air, dari angin. Oke, kita cari duit dari batu bara, duitnya dipakai untuk bangun tenaga listrik yang lebih hijau. Kalau sudah listriknya hijau dari tempat asalnya, maka dipakai kemanapun dia pasti hijau. Gak mungkin dia akan berasal. Nah, itu semua
perencanaan itu dikelabui, tidak partisipatif. Makanya Greenpeace ketika protes malah mau dibulldozer. Itu respon terhadap ide-ide cerdas itu. Nah, jadi saya mau bilang sama Anda bahwa yang namanya korupsi dan bisnis itu, korupsi dalam bisnis dan politik itu hari-hari ini Anda sudah tidak tahu di antara ayam dan telur. Maka kita tidak bisa berdebat ayamnya dulu atau telurnya dulu yang kita perbaiki. Yang manapun yang Anda dapat, Anda harus intervensi di situ. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Haris. Ya, oke, terima kasih Bang. Nih saya mau tanya ke Bang Ferdian di berangkat tadi. Sebenarnya kita sudah punya modalitas nih Bang untuk melihat atau mencegah misalnya konflik kepentingan gitu ya. Tadi ada beberapa misalnya dokumen-dokumen kontrol yang bisa dipakai, misalnya AHU, BO dan lain sebagainya. Tapi kita benar-benar kita tahu nih Bang, dalam konteks perusahaan yang bergerak di sumber daya alam banyak juga tuh shadow corporate gitu, korporasi-korporasi bayangan yang sebenarnya dia pemilik yang menerima manfaatnya si A juga, tapi kemudian akan susah sekali dilacak. Dan kesulitan pelacakan ini yang kemudian menyebabkan bagaimana sulitnya melacak praktik korupsi di sektor sumber daya alam, itu salah satunya. Nah, mungkin dirimu bisa jelaskan soal transparansi atau gelapnya keterbukaan informasi atau transparansi di sektor bisnis, sehingga itu menjadi sulit nih untuk melacak praktik korupsi. Ya, jadi tadi ada satu konsep menarik yang disampaikan sama Bang Haris tadi. Kalau sekarang kita tuh untuk membongkar konflik kepentingan biasanya menggunakan namanya data pemilik manfaat atau beneficial owner. Itu ibaratnya misalkan kalian punya motor, tapi yang beli motor tuh orang tua. STNK BPKB-nya sama kalian mahasiswa. Cuma karena yang beli orang tua gitu. Nanti kalau misalkan kalian nakal bisa ditarik sama orang tua. Jadi the real owner itu sebenarnya orang tua, bukan kalian, walaupun di dokumen tuh tertulisnya nama kalian mahasiswa. Nah, itu sekarang memang yang praktiknya ya banyak pejabat yang menghindar gitu ya, mau dibilang dia punya konflik kepentingan memakai cara seperti itu. Ini juga salah satu tantangan kita juga buat lebih investigatif lagi, lebih meningkatkan kapasitas investigasi, dan juga karena seringkali itu ada yang namanya negara suaka pajak, yaitu yang negara yang setelah tarif pajak yang rendah itu juga menjual kerahasiaan klien seperti itu. Jadi seringkali kalau misalkan kita mendirikan perusahaan di sana, nama kita tuh bisa aman, bisa sama sekali nggak ke-detect karena itu tadi ada jaminan kerahasiaan dari si pembuat perusahaan. Nah, ini juga salah satu tantangan kita juga karena geraknya itu harus berkoalisi di tingkat internasional seperti itu. Kemudian juga yang terkait konflik kepentingan, memang kalau kita lihat sebenarnya di dalam Bang Haris tadi, mesin-mesin yang menjalankan regulasinya, aparat hukumnya itu juga memang bermasalah. Tapi kita kedepannya juga perlu waspada juga kayak bentuk konflik kepentingan, misalkan namanya revolving door atau pintu putar. Jadi itu ibaratnya misalkan ada eselon 1 kementerian pensiun, terus dia setelah pensiun tuh dia nyari-nyari kerjaan ke perusahaan yang dulu diatur di sektornya dia. Nah, itu nanti kalau misalkan dia terima di perusahaan itu bisa jadi dia malah memanfaatkan koneksinya buat nyuruh juniornya itu biar nggak macam-macam dengan perusahaan di mana dia itu bekerja. Jadi sekarang konflik kepentingannya juga perlu waspadanya seperti itu juga. Oke, ya. Tadi sebenarnya persoalannya banyak nih, mulai dari transparansi yang dulu
banyak, kemudian pakai shadow corporate untuk memurangkan sebenarnya ini penerima manfaat utamanya siapa gitu, dan bekerja di balik ini siapa gitu. Tadi bukan hanya kemudian memakai orang-orang aktif di struktur politik dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang pensiun tapi dia masih punya pengaruh itu juga sering dipakai gitu. Nah, kita memang punya modalitas itu, tetapi sering sekali memang itu tidak operasional, sehingga memang kartel politiknya atau oligarki itu memang nggak tahu ya sekarang itu kita yang melemah atau mereka yang menguat atau gimana gitu ya. Nah, tapi semua itu ditunjukkan dengan munculnya banyak undang-undang yang mengakomodasi kepentingan mereka dan mengamankan keuntungan mereka melalui praktik eksploitasi sumber daya alam. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK yang dilemahkan, dan terakhir RKUHP gitu. Jadi mereka butuh kepastian dan mereka masuk lewat hukum dan kebijakan di negara untuk bisa bebas mengeksploitasi. Nah, kira-kira Mbak Alin, saya mau ke Mbak Alin. Ini gimana nih serangkaian produk undang-undang ini kemudian lahir untuk tadi menjaga praktik bisnis mereka gitu. Apa yang sebenarnya apa yang berbahaya dari undang-undang ini berikut dengan semua kebijakan yang ada di negara kita gitu. Ya, terima kasih Uli. Jadi misalnya kalau cerita soal korupsi sumber daya alam ya, sebenarnya yang paling berbahaya ada dari korupsi sumber daya alam adalah ketika bukan hanya kerugian itu kerugian yang sifatnya material. Misalnya oke, negara kehilangan devisa, negara kehilangan pajak dan lain-lain. Tapi juga dampak yang lebih besar, misalnya kita menghadapi tantangan yang lebih besar ketika terjadi pencemaran, kemudian krisis iklim, dan misalnya kalau bicara soal kasus karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, dari praktik yang koruptif tadi itu dalam waktu 3 bulan saja pengalaman 2015 kita rugi 200 triliun. Tapi itu baru kerugian ekonomi, belum kerugian orang yang mati atau anak-anak di Kalimantan Timur yang mati itu sudah puluhan. Kemudian dampak kesehatan dan lain-lain. Itu memang kerugian yang nggak pernah dihitung. Itulah kenapa kita sangat mengapresiasi gitu ya. Ketika KPK dulu itu dalam kasus Gubernur Sultra ya, Nur Alam itu tidak hanya menghitung kerugian lingkungan itu hanya kerugian ekonomi, tapi juga ada kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam. Nah itu nggak terhitung, nggak ternilai, karena memang politik kita itu melihat biaya-biaya lingkungan tadi itu biaya eksternality. Bahkan pejabat publik ini bilang, oh ya kita tahu batu bara itu rusak, batu bara itu mencemari dan lain-lain, tapi itu murah. Sebenarnya itu mitos ya, batu bara murah itu mitos. Karena sebenarnya biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan dari eksploitasi batu bara misalnya, itu dialihkannya ke warga, ke kita. Lu mau mati aja, lu mau sakit aja, itu urusan lo, bukan urusan kita. Nah, di situ bahayanya, dan kemudian kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat dari praktik koruptif tadi gitu. Krisis iklim akan semakin parah, bencana iklim akan semakin banyak terjadi. Nah, kita harus melihat, teman-teman mahasiswa ini harus bisa melihat relasi antara praktik korupsi di sektor sumber daya alam dengan berbagai fakta-fakta yang akan menjadi tantangan berat buat kita ke depan ya. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya dengan state capture corruption. Kenapa? Karena itu jadi kayak lingkaran setan yang nggak bisa terputus gitu ya. Semuanya ini sebenarnya bergerak untuk balik kepada kepentingan kekuasaan, baik dia kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi. Kita lihat, bayangkan undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Cilaka kita sebutnya itu. Siapa sih yang mendesain ini? Itu bukan pemerintah, meskipun itu inisiatif pemerintah. Itu bukan, itu para pengusaha. Gitu. Nah, ini kan kita bisa melihat sebenarnya bagaimana kuasa korporasi ya, kuasa bisnis itu bisa dia menggolkan sebuah kebijakan yang itu akan berdampak bagi kita semua.
Nah di situ kita lihat sebenarnya bahayanya ketika kelindahan dari oligarki ya, kita menyebutnya kelindahan oligarki ketika dia sudah bekerja, dia akan menjadi satu kekuasaan yang absolut gitu dan kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang berdampak buruk bagi kita gitu ya. Sebenarnya udah paket lengkap ya. Ketika RKUHP disahkan itu sebenarnya kita udah dapat paket lengkap dari kuatnya oligarki bekerja melalui instrumen undang-undang. Secara ekosok kita sudah dihajar dengan undang-undang Cilaka dan undang-undang Minerba. Kemudian secara kebebasan sipil dan politik kita dibuka dengan KUHP. Jadi ini paket lengkap dari hasil yang diproduksi oleh state capture corruption ini gitu. Dan kemudian yang mesti menjadi kesadaran kita, terutama teman-teman muda gitu ya. Meskipun ini momen 5 tahunan, tapi tahun politik itu menjadi tahun yang krusial untuk bisa kita intervensi atau kita lihat gitu ya, sebagai sebuah referensi bagi teman-teman. Kenapa? Karena memang disitulah celahnya korupsi sumber daya alam itu akan meningkat. Jadi kita akan pemilu serentak 2024, tapi tahun depan itu udah mulai ya. Tahun politik 2023 itu akan mulai. Penetapan partai politik peserta pemilu itu di 14 Desember yang tadi cerita sama Bang Saud dan Bang Ferry itu udah mulai kelihatan sebenarnya praktik-praktik korupsinya gitu ya, atau praktik-praktik kecurangan yang muncul. Nah ini yang di situ celah di mana korupsi sumber daya alam akan naik karena memang ijon politik sumber daya alam itu akan masif di tahun politik gitu. Dan sementara di sisi yang lain ya biasanya para oligarki ini menggunakan isu-isu yang sensitif ya, misalnya politik identitas. Kita publik dimainkan oleh politik identitas gitu. Sehingga kita lupa nih di sini ada yang sedang bekerja, oligarki yang sedang bekerja untuk nanti masuk gitu pada sistem politik itu. Nah ini yang kemudian pada akhirnya kan ketika sistem politiknya ya dibajak untuk kepentingan oligarki, pada akhirnya produknya itu juga akan melahirkan produk yang kembali untuk kepentingan mereka. Ya kalau tadi dibilang tadi 50% pebisnis itu ada di DPR. Jadi kalau pakai logikanya bekerjanya oligarki ya wajar kalau ada undang-undang Minerba. Wajar kalau ada undang-undang Cilaka. Karena memang mereka menguasai sistem politik kita. Nah ini adalah satu produk politik yang kita juga terlibat di sana ya. Karena di pemilu kita memilih atau kita tidak memilih, sebenarnya sistem demokrasi kita itu nggak melihat itu. Jadi siapapun yang terpilih meskipun golput yang menang gitu, itu tetap dia terpilih gitu, dan dia akan melahirkan produk politik yang berpihak atau tidak berpihak. Nah faktanya memang sebagian besar tidak berpihak. Nah itu yang memang yang bahayanya dari korupsi di sektor sumber daya alam itu kawan-kawan. Dan balik lagi kembali kepada kepentingan. Ya, siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari seluruh cerita korupsi sumber daya alam? Kawan-kawan, tadi kita udah bicara ya, sumber daya alam kita melimpah mulai dari hutan, kebun, tambang, sampai ke dalam ke muka bumi itu kita kaya gitu. Tapi siapa penguasanya? Penguasaan kita itu 1% hanya dikuasai. Pemiliknya hanya 1%. Di sektor perkebunan sawit misalnya dengan isu kelangkaan minyak goreng ya, sebenarnya dengan luas 15,8 juta hektar dan seterusnya gitu, pada akhirnya yang menguasai itu hanya 4 pebisnis skala besar, korporasi skala besar. Petani sawitnya gimana? Ya ntar aja kalau lagi berantem sama Uni Eropa baru nanti pemerintah pakai atas nama petani sawit gitu ya, atas nama buruh sawit gitu, dan terusnya. Tapi faktanya sebenarnya bukan kepentingan petani sawit gitu atau kepentingan masyarakat, tapi ya balik lagi untuk kepentingan 1% itu. Greenpeace memproduksi seri film demi 1%.
seri ada 7 series gitu. Series terakhir itu demi 1% konsorsium 110 yang bisa menjelaskan dengan sangat baik gitu ya bagaimana oligarki bekerja ya, mulai dari praktek-praktek yang koruptif ya sampai pada produk yang dihasilkan ya, dan sampai berujung pada krisis seperti kelangkaan minyak goreng. Jadi film ini menceritakan dengan sangat baik gitu ya bagaimana oligarki bekerja menghasilkan sebuah kebijakan yang ujung-ujungnya membuat kita krisis gitu. Itu baru krisis kelangkaan minyak goreng yang belum misalnya krisis-krisis lain yang akan kita hadapi. Kayak krisis iklim ya, komitmen energi terbarukan dan seterusnya. Kita komitmen 2030 itu beralih dari energi kotor ke energi bersih. Tapi enggak juga, itu komitmen aja kalau lagi ngomong di setiap COP climate change ya ngomong oke, kita komitmen sekian persen. Tapi rancangan di undang-undang di RUPTL itu masih dominasinya adalah batu bara. Karena korupsi batu bara itu gila-gilaan. Ya, jadi kita kayak nggak bisa move on ke energi terbarukan yang berkeadilan gitu. Karena ada mafia batu baranya. Nah, itu ada laporannya teman-teman Greenpeace Australia dan Bersihkan Indonesia itu terkait dengan bagaimana korupsi bekerja di sektor batu bara. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Alin. Teman-teman, terima kasih untuk diskusi kita pada siang hari ini. Tadi hal yang paling penting sebenarnya saya tidak mau mengambil konklusi dari sini. Silakan teman-teman ambil sendiri. Tapi poin paling penting adalah bahwa tahun depan ini tahun politik. Kita tahu bahwa hampir partai boleh berbeda warna, tetapi mereka diikat oleh kepentingan yang sama. Tadi kepentingan bagaimana menjaga keamanan, kekayaan mereka tetap aman dan terus bertambah banyak gitu. Dan teman-teman sudah tahu konteksnya, masalahnya, sudah tahu kesamaan mereka, kepentingannya. Nah, kalau kalian masih pilih yang sama, berarti kita juga berkontribusi nih pada membawa mereka pada satu ruang untuk tadi melakukan korupsi di sektor sumber daya. Jadi silakan teman-teman mengambil pilihan politik teman-teman untuk membawa negara ini jadi lebih baik lagi dan terus-menerus menyuarakan pentingnya untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam karena korelasinya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih para narasumber Bu Alin, Bang Ferdian dan Bang Haris Ansar. Saya Ulia Tasyadia dari Wali pamit undur diri dan saya serahkan kepada pembawa acara.